Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel yang membahas alur komik. Dan kali ini saya akan melanjutkan Nanomachine part 3. Di part sebelumnya berakhir dengan Yuwon masuk ruang perawatan. Di waktu bersamaan, diperlihatkan situasi di lapangan akademi. Para peserta yang memiliki nego sedikit tengah bermeditasi untuk menyembuhkan dirinya. Berbanding terbalik dengan mempunyai negong yang cukup, mereka berada di level yang berbeda, sedang menunggu hasil ujian tahap pertama diumumkan. Seorang instruktur Akademi Demonik bernama Hong Jin Chang memberikan laporan kepada Huang Myung bahwa total peserta yang lolos ujian tahap kedua ada 415 orang. Mengetahui ini, Huang Myung cukup terkejut. Jumlahnya berkurang drastis dari tahun ajaran sebelumnya. Menurut Huang Myung, gelombang ketua klan suara memang terlalu berlebihan. Itu dikarenakan kadet nomor 7. Tapi walaupun begitu, tidak ada yang bisa ia lakukan. Ya mau bagaimanapun, aturan Demonic Code itu mutlak. Meskipun terasa tidak adil, tetap harus diterima. Benar saja di depan pintu gerbang, banyak peserta yang tidak lolos, menyatakan komplain dan memberontak agar diperbolehkan masuk akademi. Tapi dengan sigap, para instruktur menghajar mereka semua hingga tak berdaya. Singkat cerita, keesokan harinya, Huang Myung mengumpulkan semua para peserta. Di sini, ia langsung menjelaskan tentang tes tahap kedua. Para peserta akan dibagi menjadi 20 grup dan hanya diberi waktu 20 hari atau 3 minggu dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tes kedua. Huang Myung menerangkan kenapa pihak akademi membagi para peserta jadi 20 grup. Alasannya, hanya 10 grup lah yang akan lolos. Jadi cuma setengah dari total jumlah peserta yang akan lanjut ke tahap selanjutnya. Semua peserta tersontak kaget mendengar itu. Mereka tidak bisa membayangkan, tes pertama aja udah mengerikan. Apalagi tes kedua tambah brutal lagi. Tapi di situ Huang Myung menambahkan, para peserta tidak perlu khawatir, karena dalam kurun waktu 3 minggu ini, para instruktur akan ikut ambil melatih para peserta dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tes kedua. Jadi nantinya satu grup akan dibimbing oleh satu instruktur. Mungkin sampai sini aja, sisanya atur kalian masing-masing, kata Huang Myung. Mukyom menemui instrukturnya bernama Im Pyung untuk menanyakan hilangnya satu anggota sudah sangat merepotkan. Aku kasih tahu dulu ya, yang dimaksud itu Yuwon yang masuk ruang perawatan. Yuwon masuk di grup yang sama dengan Mukyom. Karena itu Mukyom mengajukan diri ingin menjadi ketua dari grup 8 dan membawa grupnya lolos dari tes. Mukyom meminta izin untuk menjenguknya dan memberitahu tentang tes ujian ke Yuwon. Dalam hati Mukyom, hahaha, dasar bajingan rendahan. Habis sudah keberuntunganmu bocah. Aku akan pergi ke ruangan perawatan untuk mengacaukan anggota tubuhmu. Dan ide bagus. Aku akan menemuinya. Sepertinya kau perhatian dengan anggotamu ya. Aku memujimu di hari pertama ini, kata instruktur. Sontak Mukyom terkejut. Apa? Instruktur, Anda tak perlu melakukan itu. Saya bisa pergi sendiri. Apa kau lupa sesuatu, ha? Bangunan utama dilarang dimasuki kadet kecuali keadaan penting. Kau sudah mengerti,
pulanglah ke asramamu. Mukyum yang mendengar itu marah besar dalam hati, karena dia tidak berpikir terlalu jauh dan melupakan aturan akademi demonik. Sing berpindah ke ruang perawatan. Di situ, Dr. Bai akan melakukan pengobatan dengan akupuntur. Saat pakaian Yuan sudah terlepas, betapa terkejutnya Dr. Bai melihat fisik Yuan yang sangat-sangat kekar. Oh, mengerikan. Ku dengar dia nggak belajar seni bela diri. Tapi, apa-apaan ini? Ini bentuk tubuh seorang master bela diri. Gerutu Dr. Bai. Tepat pengobatan berlangsung, Nano menjelaskan titik jarum akupuntur yang dilakukan oleh Dr. Bai. Di sini, Yunwon merasakan rasa sakitnya berkurang saat menjalani akupuntur. Dan Yunwon menanyakan kepada Nano, "Bisakah kamu menyembuhkanku?" Tapi lembutnya nampak seperti masih terluka. "Bisa, Master, dengan mengubah denyut nadi Anda secara acak agar tampak seolah-olah ada kerusakan organ," jawab Nano. "Kalau begitu sembuhkan aku sekarang." Dan bodoh itu terbaik saat dia mengajakku lagi. "Saya mengerti, Master. Setelah pengobatan Anda selesai, saya akan memulihkan diri Anda." Gak lama sesi pengobatan pun selesai. Dr. Bai memberitahukan, sepertinya proses penyembuhan Yunwon memakan waktu sekitar 15 hari. Itu pun udah paling cepat. Dr. Bai sangat meminta maaf. Karena ketidakmampuannya, Yunwon bakal terlambat masuk akademi. Dalam benak Yunwon, ia sih santai aja. Soalnya ia punya penyembuhan nano di dalam dirinya. Tapi untuk menghilangkan kecurigaan dan belajar nekong sama Swepmeng. Kemudian Dr. Bai meninggalkan tempat tersebut. Yunwon meminta Nano menyembuhkan dirinya. Singkat cerita, pagi petang pun tiba. Saat Yunwon tidur nyenyak, tiba-tiba ada yang mendobrak jendela kamar perawatan. Yaps, itu ada Swepmeng, guru Yunwon. Guardian kanan menanyakan, "Apakah kau sudah menghafal semua dasar pernafasan Negong yang aku tulis di kertas sebelumnya?" Sebetulnya pertanyaan Swepmeng ini hanya dijadikan objek agar ia mempunyai alasan untuk memarahi Yunwon biar kelihatan keren di depan muridnya. Karena secara akal sehat, tidak mungkin bagi seseorang menghafal dasar pernafasan Negong dalam setengah hari. "Tapi, tentu saja saya menghafalnya, guru," kata Yunwon. "Hah? Padahal dia cuma memprovokasinya. Ternyata anak haram Lot ini cukup mengerikan juga. Menarik," gerutu Swepmeng di dalam hatinya. Sebelum latihan dimulai, Swepmeng memberitahu bahwa ia hanya bisa melatih Yunwon selama 2 minggu. Soalnya aturan Demonicat melarang keras seorang kadet menerima pelatihan khusus dari luar. Makanya Swepmeng menemui Yunwon di pagi hari agar tidak menimbulkan kecurigaan, tapi terlebih lagi pada siang hari. Ia juga mempunyai tanggung jawab sebagai guru utama di akademi. Jadi, ketika Yunwon sudah masuk asrama nanti, Swepmeng tidak akan menghubungi murid kesayangan lagi. Itu dilakukan Swepmeng agar Yunwon terhindar dari ancaman Nam Clan untuk sementara waktu. Sedikit info tentang Nam Clan yang dimasukkan Swepmeng. Jadi, di dalam akademi ada banyak klan. Namun, hanya ada 6 klan mendominasi Demonicat. Untuk nama-namanya, kalian bisa nonton di part 2-nya. Biar singkat waktu aja ya. Intinya, posisi 6 klan dan Lord Demonic saling berdekatan. Makanya di dalam Demonicat itu ada perjanjian. Seorang Lord harus menikahi satu wanita dari masing-masing klan.
Sampai sini kalian sudah tahu kan kenapa Yunwon dipanggil anak haram? Yunwon bukan anak wanita yang termasuk dari 6 klan. Menikah lot dengan wanita biasa. Kembali ke cerita. Mengetahui gurunya hanya bisa mengajari selama 2 minggu, tentu terasa sangat singkat. Tapi sebagai murid yang berbakti, Yunwon pun memaklumi keputusannya. Yang mana gurunya melakukan itu pasti demi kebaikan Yunwon. Tak buang-buang waktu lagi, latihan pun dimulai. Swepmeng menyuruh Yunwon duduk. Sedikit penasaran dengan apa yang akan gurunya lakukan, Yunwon pun menanyakannya. Karena kita tidak punya waktu banyak, kita bakal pakai metode tercepat aja. Akan ku buka paksa pembuluh darahmu agar menjadi jalur negong. Baiklah, ku mulai. Regangkan mulutmu, jangan sampai teriak, kata Swepmeng. Dan saat Swepmeng mentransfer negong miliknya ke dalam tubuh Yunwon, terlihat Yunwon sangat merasa kesakitan, ibarat ditusuk ribuan jarum. Namun di situ, saat Swepmeng melihat isi dalam tubuh Yunwon, ia langsung tersentak kaget. Dia nggak nyangka aliran tubuh Yunwon sangat mulus. Tidak ada penyumbatan atau hambatan dalam peredaran darah Yunwon. Gila. Apakah anak haram ini memang dijadikan menjadi seorang penguasa? Nah, ini tentu membuat Swepmeng heran dong. Soalnya dari rumah beredar, Yunwon tuh sama sekali tidak pernah belajar ilmu bela diri sejak kecil. Tapi kenyataan ia lihat malah berbanding terbalik 180 derajat. Swepmeng beranggapan, mungkin Lot lah yang telah mengajari Yunwon. Karena sejauh yang ia ketahui, Lot tuh hanya mencintai Nona Hua, ibu dari Yunwon. Itu dibuktikan dari ketujuh istrinya, Lot tuh hanya pernah tersenyum sama Nona Hua. Jadi dugaan kuat saat ini, Lot membantu Yunwon secara diam-diam. Nyatanya bukan begitu, Ferguson. Jelas semua adalah perbuatan Nano. Sedikit info, Lot tuh sama sekali tidak pernah menemui Yunwon. Hanya pernah 1 kali Yunwon dilahirkan. Lanjut. Singkat cerita, transfer energi pun selesai. Terlihat Swepmeng seperti sangat kelelahan. Menarik. Aku tidak sabar menunggu melihat harimau ini tumbuh besar. Di sini Swepmeng menjelaskan, walaupun metodenya terasa sangat menyakitkan bagi Yunwon, terlepas dari itu, cara inilah yang paling cepat agar Yunwon tambah kuat. Hei, aku pergi dulu ya. Persiapkan dirimu untuk latihan pagi petang berikutnya. Swepmeng pun pergi. Sen berpindah ke asrama Akademi Demonik. Saat ini banyak sekali terjadi baku hantam untuk merebutkan posisi pemimpin grup. Keesokan harinya, semua kadet dikumpulkan di lapang pelatihan. Hua Myung mengamati masing-masing grup. Seperti tahun ajarannya, para pangeran masih mendominasi. Tapi ketika dilihat-lihat lagi, Hua Myung kaget. Pemimpin grup 12 ada yang berbeda. Grup 12 tidak dipimpin oleh Pangeran Cheon Junsuk, melainkan Baekgi. Kayaknya tadi malam ada pertarungan yang cukup sengit deh, kata Hua Myung. Di sini ketua instruktur Honjin menjelaskan, selama 7 hari dari sekarang, para kadet setiap sorenya harus berkumpul di lapangan pelatihan. Mereka akan diajarkan taktik dan strategi perang oleh instruktur masing-masing grup. Di situ Honjin menambahkan, "Kau ingatkan kalian ini, jangan terlalu bergantung pada instruktur. Kalau ingin menjadi kuat, kalianlah yang menentukan caranya. Sekian, bubar." Dan berakhir sudah video kali ini.
Kita tunggu aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Ondip. Bye bye.